Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita para operator sekolah seluruh Indonesia. Salam satu data, pahlawan tanpa tanda tunjangan untuk kita para operator sekolah seluruh Indonesia ya. Video kali ini saya akan membahas bagaimana cara cepat mengerjakan Dapodik versi 2027 agar bisa langsung sinkron teman-teman ya. Karena kita dikejar deadline untuk pencairan sertifikasi guru di bulan Juli ini ya teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe agar channel ini lebih berkembang lagi ke depannya bisa memberikan informasi seputar dunia pendidikan ataupun pekerjaan operator sekolah selanjutnya, teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Nah, teman-teman yang baru menginstal atau yang belum menginstal bisa lihat video sebelum ini ya, teman-teman. Nah, pertama kita harus urutin nih teman-teman ya cara pengisiannya atau bisa langsung cek di validasi eh, dicekin satu-satu ya teman-teman, itu mana yang ada warning. Pasti semuanya sih warning ada ya, kecuali rombel. Rombel ketika kita buat nanti warning, itu pasti. Dan pembelajaran itu akan warning kalau kita sudah buat rombel gitu. Pertama kita harus sekolah dulu teman-temannya, diisi wajib uh, biar cepet. Nah, saya udah sinkron satu kali teman-teman ya. Kita utamakan untuk sinkron pertama itu fokus ke invalid. Untuk warning nanti menyusul teman-teman ya. Kita fokus yang invalid dulu nih. Yang penting satu kali sinkron dulu agar datanya itu masuk ke dalam server database pusat gitu teman-teman. Nah, ini kendalanya banyak seperti ini nih. Loadingnya memuat datanya terlalu lama. Kita kalau kayak gini daripada nunggu kita kontrol F5 atau F5 aja teman-teman ya biar di refresh dia. Teman-teman, di sini kita ke menu sekolah. Nah, data periodik ini diisi teman-teman ya. Waktu penyelenggaraan sekolah satuan pendidikan teman-teman tuh sekolahnya berapa hari ya? Pagi 5 hari atau siang 6 hari atau double shift 6 hari. Nah, itu tergantung dari teman-teman semua ya. Tuh. Nah, di sini bersedia menerima dana BOS itu langsung otomatis tercentangnya tergantung dari inputan di BOS online gitu teman-teman. Nah, sertifikat ISO dilihat sekolah teman-teman sudah mempunyai sertifikat atau belum. Nah, karena sekolah saya negeri terus tidak memiliki sertifikat, belum memiliki sertifikat, nanti klik simpan. Lanjut ke listrik. Nah, listrik ini sekarang menunya tidak ngisinya di sini, tapi di Verval SP teman-teman ya. Untuk listrik, internet sama tuh semuanya. Enggak di sini teman-teman ya inputnya. Nah, ini diisi sanitasinya, diisi semuanya sumber air minum, diisi ke bawah. Nah, kalau yang nggak ada tanda bintang itu nggak wajib teman-teman ya sebenarnya. Nah, nanti tinggal klik simpan. Setelah itu teman-teman ke data dinamis tidak perlu diisi. Kepanitiaan nih wajib diisi. Untuk tim TPPK-nya dan komite ya tergantung tuh ya. Tim TPPK yang wajib tuh ada sama literasi saya belum masukkan tuh. Ya udah. Setelah ini sih belum. Nanti untuk eskul itu nanti ya menyusul aja itu biasanya eskul itu buat di rapot nanti ya. Nah, sekolah sudah selesai, langsung ke Sarpras teman-teman. Nah, di Sarpras ini untuk Sarpras ini kalau ada penambahan bangunan itu loginnya di spdatadik.kemendikdasmen.go.id menggunakan akun kepala sekolah ya. Kalau misalkan ada sarana prasarana yang penambahan itu nanti di akun kepala sekolahnya. Nah, misalkan tidak ada perubahan, tinggal klik salin data periodik, klik ya. Nanti akan tersalin semuanya selesai. Warningnya akan hilang langsung semuanya teman-teman ya. Nah, tinggal ke ruang itu pasti akan terisi seperti tahun pelajaran sebelumnya. Nah, lanjut ke GTK. Ke GTK nih teman-teman ya. GTK tidak ada yang perlu kita apa-apakan. Nah, dia pasti muncul yang data sebelumnya. Ya, tidak perlu ada yang di otak-atik ya ininya. Tinggal langsung ke TEDIK juga sama. Nah, langsung ke peserta didik teman-teman ya. Peserta didik itu pasti otomatis semuanya itu ada yang tahun lalu. Kalau SD negeri yang SPMB-nya online sudah kerjasama dengan Kemendikdasmen, contohnya kayak di kota saya, web SPMB-nya itu langsung masuk yang kelas 1 ke dalam Dapodik. Jadi kita nggak perlu menginput, jadi sudah ada. Nah, untuk sekolah swasta itu inputnya langsung di ini ya, di
di login manajemen ya, login sekolah itu nanti penambahannya di sana. Nah, untuk yang kelas 1 itu belum, untuk penambahan yang dari luar Dapodik itu belum bisa. Tunggu info dari Minda ya, teman-teman ya. Nah, ini tinggal klik salin data periodik nanti ya. Nah, untuk teman-teman yang baru kelas 1 ataupun yang kelas 3 atau terutama kadang koordinatnya tidak diisi, kelas 3, kelas 6 itu ya pasti kalau ada invalid koordinat belum diisi. Kelas 1 data periodiknya belum diisi. Nanti tinggal diklik. Nah, nanti di bawah ada ya, tinggal diganti. Ini wajib banget teman-teman ya, setiap tahun harus diupdate. Nah, ini kelas 2 saya belum update. Ini wajib banget diupdate. Kenapa? Karena ada himbauan dari kementerian. Kenapa Indonesia itu terbaca stunting? Karena ya dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 tinggi badan dan berat badannya sama, nggak diupdate. Makanya wajib banget itu tiap tahun diupdate tinggi badan dan berat badannya. Nah, setelah sudah diisi, kita langsung ke rombel. Nah, ini yang agak lama teman-teman ya. Di rombel, tergantung rombel teman-teman tuh banyak atau enggak. Kayak di saya ini kan ada 24 rombel, walaupun SD setiap angkatan itu ada 4 rombel. Nah, di kebetulan sekolah saya setahun ini di mix atau di rolling teman-teman. Yang sebelumnya siswanya ada yang kelas 1A, tiba-tiba ada yang di pas naik kelas 2 ada yang di B, ada yang di C, di D, jadi di rolling semuanya. Nah, untuk teman-teman yang tidak di rolling itu lebih mudah teman-teman ya. Tinggal di sini nanti buat rombel, udah ada rombelnya, dibuat dulu semuanya rombel dari kelas 1 sampai kelas 6 ataupun yang SMP atau SMA, dibuat dulu, nanti masuk ke anggota rombel. Nah, nanti di anggota rombel teman-teman di sini kalau bisa, kalau saya menyarankan teman-teman ya, kerjakan masukkan rombel itu dari kelas yang paling tinggi dulu. Kenapa? Kalau yang masukkan dari kelas yang paling tinggi itu akan muncul itu hanya yang kelas sebelumnya, kelas 5. Ya, kelas 5. Nah, kalau kelas 6 kan otomatis diluluskan ya. Jadi yang muncul di kanan ini yang kelas 5 aja. Kenapa kalau dari kelas bawah Bang? Bisa aja kelas bawah, tapi yang contoh yang kelas 2 dia akan muncul yang anggota rombelnya itu yang siswa naik dari kelas 1 ke kelas 2 dan kelas 2 yang sebelumnya. Jadi banyak banget ya. Jadi yang kelas 2 sebelumnya ada muncul, yang kelas 1 naik ke kelas 2 itu akan muncul. Jadi kalau bisa saya menyarankan dari kelas tinggi dulu yang paling akhir, nanti turun ke bawah. Gitu. Kenapa yang kelas 2 muncul juga? Karena ada siswa, takutnya ada siswa yang mengulang, karena di sini kan ada yang mengulang nih, atau tidak naik kelas, jadi dia bisa dimasukkan. Nah, bagaimana cara cepatnya jika kelas atau sekolah teman-teman itu tidak di rolling atau di mix? Kalau saya kan di mix, saya udah masukkan semua 24 rombel. Nah, itu caranya tetap saya menggunakan dari kelas akhir dulu, ya, saya masukkan dari kelas 1, kelas 6A sampai 6C, 6D sisanya langsung saya tarik semua tuh bisa. Nah, jadi yang 6D itu sisanya saya. Nah, yang pokoknya ngisi dari 6A sampai 6C itu ya, untuk yang di mixnya atau di rolling ya. Jadi hitungannya hanya mengerjakan 3 rombel, sisanya langsung ditarik aja yang D. Asalkan pertama itu yang siswa yang mengulang atau tidak naik kelas dimasukkan terlebih dahulu yang pertama. Terus yang kedua, itu ada siswa misalkan ada yang pindah wajib banget udah dikeluarkan. Langsung dikeluarkan ya. Biar tidak terbawa masuk ke rombel lagi. Jadi nggak keder nanti di kelas D-nya. Nah, untuk teman-teman yang tidak di mix atau tidak di rolling, tinggal teman-teman cari aja. Nanti sini kan banyak banget ya. Kalau ini kelas 2 pasti yang kelas 1 sama kelas 2 akan muncul. Nah, cari aja misalkan ini kelas 2A, dia tinggal naik dari kelas 1A ke kelas 2A. Di sini akan muncul semuanya nih. Misalkan ada 32 siswa, nanti di sini akan muncul 32, tapi 25. Biasanya 25 dulu. Nah, di kontrol A terus diseret langsung ke sini nih, saya kasih contoh ya. Saya keluarkan dulu nih. Saya keluarkan dulu biar saya kasih contoh. Nah, ini kan ada 2 orang nih ya. Tuh, sebelumnya dia kelas 1B sama 1D. Nah, kalau misalkan banyak sekaligus nih tinggal diklik ini terus kontrol A. Nah, kalau ada 20, ada 32 nanti yang terbawa pertama 25 karena data di sini yang ke bawah 25 dulu nih, teman-teman ya. 25 di kontrol A tinggal diseret ke kiri, ditarik, di-drag, di-drag. Nah, tinggal di-drag ke sini ke kiri. Nah, ini akan masuk. Nah, Bang, kalau dari saya salah masukkan rombel. Nah, itu nggak bisa di-drag. Jadi satu-satu teman-teman ya. Diklik, terus dikeluarkan rombel. Kayak gini nih, klik ya. Keluarkan rombel, misalkan salah. Nah, kalau masukkan, tinggal digeser ke kiri, ditahan, geser ke kiri.
Seperti itu. Jadi kalau mau cara cepat, kalau dia tidak di-mix atau tidak di-rolling, tinggal cari kelasnya di sini ya. Sebelumnya misalkan ini kelas 2A. Nah, misalkan 2A sebelumnya itu 1B ditukar aja, tapi siswanya sama. Nah, tinggal dicari di sini Ctrl A, tinggal drag ke kiri. Nanti akan berhasil semuanya di kanan sini berderet ya. Siswa berhasil. Nah, seperti itu. Kerjakan semua kelasnya sudah. Sampai tidak ada lagi siswa yang tidak ada di luar rombel, harus masuk rombel semua. Karena kalau ada siswa yang tidak masuk ke dalam rombel akan menjadi invalid. Selanjutnya apa? Langsung ke pembelajaran. Pembelajaran teman-teman utamakan untuk di SD itu yang utama pendidikan agama, terus guru kelas dengan PJOK atau pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan ya sekarang ya. Nah itu yang wajib tiga ini dulu teman-teman. Selebihnya nanti bisa menyusul bila misalkan ada bahasa Sunda, bahasa Inggris ya. Karena yang wajib ini tiga, bahasa Inggris kan belum wajib di SD, jadi yang utama yang bisa cair sertinya kan yang ini dulu nih, ya guru kelas, pendidikan agama, dan PJOK. Nah, yang utama kan ini dulu. Isi semua berdasarkan nama PTK-nya. Wajib juga dihitung. Nah, untuk guru kelas sudah pasti 24 JP-nya. Nah, kalau yang PJOK misalkan ada 2 orang wajib dihitung supaya nanti bisa sampai ke JP-nya ya, ke 24 JP biar dia sertinya cair. Nah, sudah diisi semua, berdasarkan rombelnya semua sudah. Nah, sudah selesai, kelar teman-teman. Nah, eskul itu nanti belakangan aja teman-teman ya, karena ini ngaruhnya nanti ke e-rapot. Jadi yang utama-utama dulu ya, agar datanya itu masuk ke pusat. Nah, setelah itu sudah selesai teman-teman. Jadi teman-teman langkahnya pas dari rombel itu udah selesai, tinggal teman-teman pengaturan, terus tukar akses pengguna, terus sinkron teman-teman ya. Sama seperti caranya sinkronnya juga sama kayak seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi uh, utamakan yang penting-penting dulu sinkron pertama ya, karena tadi saya sinkron itu udah sampai 32 menit lama. Nanti saya sertakan fotonya ya. Nah, itu lama. Yang penting-penting dulu dikerjakan. Nanti untuk yang minor-minor itu nanti menyusul. Yang penting sinkronisasi pertama karena awal ini kita belum tahu nih ada bugnya di mana. Takutnya nanti kita udah ngerjakan banyak, langsung digabungkan semua diisi, tiba-tiba ada bug, harus uninstall. Nah itu yang repot. Makanya pastikan datanya itu terkirim dulu untuk sinkronisasi yang pertama. Mungkin itu sekian. Terima kasih video dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.